Sersan, serius tapi santai. Oke, selamat malam teman-teman semua. Asik. Selamat berjumpa di episode pertama Sersan, serius tapi santai. Yoi. Tolong yang lain boleh Ini menyapa aja pemirsa. ya. Kami aja yang bikin podcast santai. Kami makan pun tadi ini. Serius Mantap tapi itu. santuy. Mantap. Mantap. Jadi ya konsep podcast kami ini ngomongin hal yang serius, yang berguna gitu, yang berfaedah, tapi nggak usah serius-serius amat. Jadi santai aja gitu, ya nggak? Yo. Yo. Oke, jadi malam ini gua Indra ditemani oleh bapak-bapak yang ganteng dan masih jomblo-jomblo. Cantik. Iya, CEO Wilorik dan KPR yang di bawah KPR. KPR, Komunitas Pria Rapuh. Loh, jangan buka identitas, sudah nanti aja ya. Jangan dulu. Oke. Jangan. Oke, jadi podcast kita malam ini, obrol-obrol kita malam ini adalah tentang ini kalimat bagusnya ya, ini kalimat cantiknya ya, integritas yang diuji. Berat banget kayaknya. Ya, tapi ini topik yang penting ya, apalagi nggak tahu kalau Roni Wilorik udah berapa bulan kira-kira WFH? Kalau gue dulu ya ini ya. Kalau awak sih, mana yang bener nih gue awak? Santai-santai. Ya, penting. Kalau gue sih ini udah masuk bulan kedua lah ya. Cuman Bulan gimana kedua. ya kalau dibilang tuh sebenarnya WFH-nya itu nggak full WFH sih, karena emang yang basicnya orang lapangan lah gitu kan nggak mungkin di kosan aja gitu. Cuman ya emang benar-benar ya kalau emang ada waktu terpaksa keluar barulah keluar gitu. Oke. Karena orang lapangan jadi harus tetap turun ke lapangan ya. Iya betul. Nggak bisa WFH ya. Kalau Bro Wilorik? Kalau gue sebenarnya Aktivitas? WFH sejak 2019 sudah WFH ngerjain skripsi. WFH Pak, bukan WFH, bukan WFH Pak. From-nya pakai V ya. Jadi ya, maksudnya pengangguran ya Pak. Deadwood. Ya. Apa ya? Stay at home kali ya. Stay at home ya. Tapi kan pasti ada aktivitas lain juga dong ya yang terhenti gitu ya karena corona ini gitu. Iya. Rapat lah kan ketemu tuh. Ya gitu. Oke. Pelayanan. Iya. Nah, iya berarti kan udah 2 bulan lah ya, 2 bulan kita ada di rumah, kita ngerjain segala sesuatu dari rumah, yang ke kampus kuliah from home, yang kerja work from home gitu ya. Tapi kenapa tema kita integritas yang diuji? Nah, ini yang menarik nih, yang akan kita obrolin malam hari ini. Ternyata memang kita kan melindungi diri ya dari virus corona di luar gitu. Tapi ternyata di dalam rumah sendiri pun kita harus waspada nih dengan virus-virus, dalam tanda kutip ya, virus-virus yang bisa menguji integritas kita. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, bisa aja di rumah kita ngakunya kerja, kita ngakunya kuliah, tapi ternyata kita malah santai-santai. Tapi bohong gitu kan? Tapi bohong, ya kan? Jadi itu yang terjadi gitu. Terus apalagi ya, kalau tadi gue lihat di Instagram tuh, di 9gag, Instagramnya 9gag, ada komik gitu, komik strip, dan di situ ada gambar lah, jadi seorang karyawan meeting online, kemudian di kotak yang kedua si bosnya nyuruh, oke, buat data ya dengan rapi begitu. Terus di kotak ketiga, oke, meeting kita selesai. Terus kotak 4, menariknya adalah si karyawan ini malah tidur gitu, kembali ke kasur gitu. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu gitu, kita nggak kebal sama virus yang ada di dalam rumah gitu. Kita jadi orang yang pemalas, virus malas,
kita jadi orang yang mungkin kembali ke kebiasaan lama kita gitu ya. Kita karena di rumah nggak ada yang tahu kan, di kamar gitu kita nggak ada yang merhatiin lagi gitu. Nah jadi itu yang mau kita bicarain gitu, bagaimana kita seorang murid Kristus, kita sebenarnya juga lagi diuji nih integritasnya di dalam rumah gitu. Nah menurut bro-bro sekalian gimana tuh? Apakah mungkin juga menemukan fenomena yang serupa atau mungkin juga ngalamin tuh yang kayak gitu-gitu? Gimana? Dari Bro Roni dah. Oke, untuk hal-hal yang gitu ya pasti mengalami lah ya. Nggak usah dipungkiri lah, apalagi dengan kondisi kalau kita benar-benar sendiri gitu. Ini kalau cerita pribadi lah gitu ya. Misalnya kalau pribadi sih kan udah sebenarnya sekarang udah posisi nggak lagi sendiri gitu kan. Cuman kemarin tuh sempat sendiri. Nah disitulah mungkin terujinya gitu kan dalam tanda kutip. Sebenarnya kalau aku sih terujinya bukan lebih bukan ke kerjaan sih, lebih ke yang tadi ya, virusnya bukan yang integritas tentang kekerjaan, tapi lebih ke itulah dosa-dosa yang datang ketika kita sendiri. Itu sih. Kebiasaan-kebiasaan lama ya. Betul. Iya. Itu sih. Iya. Kalau Bro Wilrik gimana Bro Wilrik? Karena kan Ya sepertinya hampir setahu gue nih sama ya. Kenapa tuh? Iya, setahu gue kan lu ini nih cover terus nih sama kakak sepupu lu ya kalau nggak salah ya. Iya. Gua tuh apa ya, kehidupan sehari-hari setelah menumpang ya. Oke. Bangun pagi, bisa teduh, chat Boru. Waduh. Boru, bikin kopi, main handphone dulu sebentar, dengar lagu, Instagram. Habis itu nyapu, ngepel, mungkin keluar belanja disuruh mama tua gitu. Habis itu selesai beres-beres, capek lah ya, siang tidur atau nggak main game, bangun lagi makan, main game. Kalau ada disuruh bantuin, ya gitu-gitulah. Jadi di rumah sini di rumah paman nih banyak hal yang bisa dilakukan. Oke. Tapi kalau tadi tuh main game dan tidur siang tuh kira-kira berapa lama waktu yang lu habiskan tuh? Apakah bisa sampai berjam-jam atau bagaimana? Ya bisa berjam-jam. Kalau tidur siang tuh gue mulai tidur tuh apa ya? Kalau mulai tidurnya itu jamnya kadang tergantung. Cuman durasinya kadang 2 jam. Kalau udah sampai lelah banget sore bangun. Kalau main game itu ngelihat waktunya dari baterai. Kalau baterai itu jadi indikator ya berarti ya. Pokoknya kalau baterai sudah 20%, 30% itu ya udahan dulu. Dari 2 jam lah. Dari 100? Dari 80, 90. Ya kadang lumayan juga ya. 2 jam. Bisa lah 5 game itu. Cuman kan ini kan kalau di rumah mama tua atau bapak tua lah. Ini kan mau ngomong bantu jadi anak lah. Nah kalau di rumah sendiri itu bakalan manja dan santai. Ini karena ini ya. Berarti karena ada bagusnya juga dong berarti. Iya. Gue disuruh, gue mau. Justru enak gitu kerja di sini. Maksudnya bantu-bantunya. Kalau di rumah kan, di rumah lama kan, jadi santai. Oke, jadi mungkin gue bisa promosi kali ya buat kalian yang masih cari pasangan. Wilrik ini recommended banget ya, karena murah hati ya. Enggak rajin, murah hati juga. Rajin membantu maksudnya. Tapi gue kalau di rumah lama ya, gue sama kayak si Lae loh. Oke. Kalau sudah sepi, nggak tahu orang rumah, itu kembali ke dosa lama. Ya. Walaupun agak rame ya di rumah, ada abang, adik 2. Iya. Tapi kan kalau di rumah ini. Kalau di kamar kan siapa yang tahu ya, nggak ada yang tahu ya.
Iya. Yang tahu cuman pintu, Bang. Yoi. Iya. So gitu Pintu. ngomongnya. Oke. Ya memang kalau kalau ya itu kejadian juga sih di gue ya, maksudnya dengan adanya WFH ini ya karena gue punya jam kerja sekarang dari jam 8 sampai jam 1 gitu ya. Ya kadang-kadang kita oh ya sudahlah, emang nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngawasin, ya udahlah mundur dikit jadi 1 jam. Yang penting kan tugas gue kelar buat hari ini gitu ya. Jadi kayak Yo. kompromi-kompromi seperti itu datang kembali gitu. Belum lagi kalau ini ya, kalau WFH kan katanya bukan cuma jarak kita yang makin jauh, tapi kancing baju kita juga makin jauh gitu katanya jaraknya. Bener. Gue ada celana ya, 2 celana pendek. Itu udah nggak muat sih pas berdiri, pas gue duduk lagi makan atau duduk lah main gitar. Itu perut tuh udah ketekan cuy. Iya. Baju juga astaga. Iya, karena kita nggak bisa ngontrol kebiasaan makan kita kan. Kalau kita dan nggak diimbangin dengan kerjaan dan gerakan yang kita biasa buat, jadinya juga itu membuat kita nimbun makanan. Kalau udah kenyang banget, akhirnya juga jadi tidur-tiduran, malas-malesan seperti itu Yoi, di gitu kan. rumah kan soalnya. Iya, begitu. Nah, iya, jadi itu yang kita alami. Nah, yang menarik juga begini. Kalau kita lihat kan beberapa kampus nih misalnya ya, mahasiswanya disubsidi dengan pulsa, disubsidi dengan kuota gitu ya. Bahkan sampai ada yang yang gue tahu beberapa kampus tuh sampai mahasiswanya tuh demo gitu, ayo beriin, kasih gitu. Bukan demo, deng, petisi ya, petisi online. Nah, jadi pertanyaan begini, iya kalau iya bagus kalau dia gunain kuota itu untuk kuliah gitu kan, tapi kan gimana ya, kita kan Nggak milenial. taunya buat YouTube, Nah, main Kita juga game. nggak tahu juga, nah, sama kayak yang tadi itu ya, kita itu nggak tahu gitu kan. iya betul. Jadi buat YouTube, buat rebahan, buat scrolling dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana tuh menurut agan-agan ini? Ya, dipersilakan. Gue kemarin main game sama adik gue di Bengkulu. Terus gue tanyain, oh kuliah online ya sekarang nggak? Iya. Terus dikasih kita ada kampus, katanya enggak. Oh kenapa? Nggak tahu banget ya. Oh gitu. Akhirnya aku tanyain, terus dari mana paket supaya bisa kuliah online? Ya minta sama mama. Cuman kayak ini aja sih, sedih. Kan udah belajar ya. Maksudnya apalah yang bisa dikasih dari kampus dalam kondisi seperti ini gitu kan nggak tatap muka ya. Betul. Ke kota nggak masalah, cuman At least itu keringanan lah ya, apa gitu ya. itu cuman catatan ada dikasih kuota apa sih, misalnya 15 giga gitu ya untuk sebulan. Ya kalau habis ya itu urusanmu maksudnya kan. Ya udah kalau habis ya beli sendiri aja, itu dari kampus. Itu 15 giga udah buat kuliah online, cari-cari, belajar-belajar. Ya gitu sih. Atau sepakatan dari orang tua juga, orang tua harus tahu kalau kuota dari kampus yang diberikan segini. Kalau kuotanya udah habis, bisa kan marahin anaknya. Ketahuan tuh. Ngapain aja? 15 giga dalam 3 hari. Oh. Waduh, saya aja yang kerja nggak nyampe segitu. Yo itu. Ngapain aja deh itu. Iya, 5. Kota dari kampus ditetringin sebuat keluarganya kayaknya. Nah itu lumayan, itu kan keluarganya juga kecipratan berarti kalau gitu ya. Tapi nggak jadi tempat sasaran ya. Iya. Aduh. Tapi itu kalau kasus ade lu, berarti orang tua lu subsidiin juga tuh kuota. Iya, mau dibeliin. Oh iya. Karena kan memang nggak bisa dipisah ya kuota buat
kuliah atau kuota buat YouTube itu kan nggak bisa dipisah gitu kan. Betul. Itu dia. Itu memang susahnya juga di situ sih ya. Atau bisa nggak tahu sih ya. Lanjut. Kalau Bro Roni gimana Bro Roni? Kepikirnya tadi itu bisa nggak ya misalnya Telkomsel atau Tri atau operator yang lain kotanya itu tuh memang khusus untuk browser aja, nggak bisa buat game atau Instagram, nggak bisa. Jadi alokasinya memang betul-betul hanya untuk itu gitu ya. Nah itu agak mantap lah ya. Ya. Harusnya sih itu yang provider juga bantu lah gitu ya. Nah iya. Provider itu. Benar. Betul. Ada yang bisa kayak gitu tapi jatuhnya jadi nambah paket gitu. Ngerti nggak? Iya kan? Bukan. Setahu gue kemarin itu ada dari Telkomsel itu ruang guru tuh ya. Oh. Nggak tahu yang lainnya kalau Telkomsel paket ruang guru. Gue dapet sih itu, gue juga nggak tahu gue kenapa dapet padahal gue nggak kuliah kan, dan gue klaim aja gitu kan. Tapi kemarin itu ente, aduh. Dia ngambil jatah orang lain ini kayaknya nih. Bagaimana dia kasih, saya mungkin tidak terima Bapak. Nah itu tapi nggak tahu sih, nggak pakai juga apa emang bisa ini, karena nggak tahu juga ruang guru itu ada nggak ya materi-materi kuliah gitu kan. Setahunya kan hanya cuma sekolah doang gitu. Iya. Ya memang setahu gue juga itu cuma sampai SMA doang ya, nggak ada yang kuliah ya. Oke. Berarti kita semua setuju ya bahwa di masa-masa WFH seperti ini, di mana kita di rumah aja, kita nggak keluar rumah, ya betul bahwa integritas kita tuh betul-betul diuji gitu dengan segala virus-virus yang ada di dalam rumah gitu. Katanya nih. Virus yang katanya nih gue lupa kata siapa, tapi angka KDRT selama WFH nih meningkat katanya selama PSBB. Iya bro, betul bro. Jadi karena keluarga itu biasanya mencar-mencar kan, aktivitas di luar, ada yang sekolah, ada yang ke kantor, ada yang kemana gitu. Tapi ketika ini sama-sama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu di rumah terus, terjadilah gesekan-gesekan seperti itu gitu. Nah itu virus-virus yang tadi selain yang sudah kita bahas tadi, ini juga virus yang bahaya gitu ya di dalam rumah itu ya. Jadi virus dalam rumah tangga ya. Iya betul virus dalam keluarga gitu kan. Jadi marahan, jadi cepat emosi dan lain sebagainya gitu. Ya walaupun ada juga sih keluarga yang jadi lebih harmonis dan lain sebagainya ya. Nah kalau menurut Agan, gimana sih kita harusnya bisa menjaga integritas kita di dalam masa-masa seperti ini gitu? Karena kan ya mau nggak mau rumah tempat yang nyaman, kasur tempat yang nyaman, kita bisa leha-leha gitu. Nah tapi gimana ya kita supaya bisa tetap apa ya, sebagai orang Kristen yang berintegritas lah gitu. Gimana tuh? Aduh, sebenarnya agak susah juga sih jawab ini karena memang kita belum berumah tangga ya. Cuman memang menarik juga sih kalau kita lihatlah. Aku belum pernah dengar sih, belum pernah baca juga tentang KDRT itu. Cuman kenapa itu bisa terjadi kan berarti memang, nah itu kita kurang tahu juga ya siapa yang pihak mana ini. Harusnya kan yang punya peran di dalam rumah tangga itu ya pasti otomatis orang tua gitu lah. Nah mungkin kan, bukan cuma yang KDRT kali, tapi tadi yang udah kita bahas juga tuh tentang kebiasaan lama yang muncul, menyalahgunakan kuota gitu. Gimana tuh sebagai orang Kristen kita mestinya, teman-teman kita yang mahasiswa, yang alumni, yang harus kerja dari rumah, gimana tuh menurut kalian kita harus sebagai orang Kristen jaga integritas? Silakan bapak-bapak. Mungkin yang membuat apa ya kejadian
bisa kembali ke dosa lama itu kan mungkin karena malas atau karena jenuh, karena udah di rumah terus ya udah gue buka ini aja lah. Itu memang kerasa sih kalau udah di rumah terus stres kan, bisa berantem sama istri, suami, anak, atau pacar lewat chat karena jenuh. Apa ya kalau udah kayak gitu, sebenarnya kalau udah kayak gitu, misalnya nih ya ada satu anak kosan, dia sendiri di kosan, terus dia belum punya pacar dan dia benar-benar jenuh, itu kan ya gimana nolong ya kan, lagi kondisi PSBB juga kan, teman-temannya pada pulang misalnya ya mau nggak mau ya hadirlah KTB, asik, hadirlah komunitas. Ya seenggaknya bisa teleponan, seenggaknya bisa di meet, ikutin acara-acara seminar online, ibadah online. Itu tuh yang bisa menarik kembali gitu ya, menyadarkan. Oke, berarti jadi mengisi waktu dengan yaitu ya KTB online, persekutuan online gitu ya. Intinya sih mungkin ya secara keseluruhan kita punya tetap kesibukan sih. Mungkin gitu kali ya. Oke. Ya untuk yang kuliah misalnya, kalau mereka mungkin normalnya sehari-hari punya waktu untuk pergi ke kampus, pulang ke kampus, terus di kampus juga ada jeda, bisa bersosialisasi. Nah ini kan mungkin cuman belajar aja di rumah gitu kan, dan itu juga waktunya mungkin satu mata kuliah cuma 2 jam gitu. Nah 2 jam dalam satu hari berarti masih ada 22 jam lagi yang kosong. Nah itu yang mungkin harusnya sih bisa mereka pergunakan sih, meskipun ya itu mungkin orang-orang yang kreatif lah yang bisa mikir ke situ gitu kan. Apa nih yang mau aku kerjakan nih gitu kan. Kalau orang-orang yang emang dalam tanda kutip kayak kita nih, kayak awak lah gitu ya, pemalas gitu kan, nggak tahu apa-apa ya, ujung-ujungnya buka IG, buka YouTube, balik lagi buka IG, YouTube, WhatsApp, itu aja kan. Sebelum PSBB saja saya ngerjain skripsi tahun 2019 malas-malasan. Apalagi sekarang PSBB, stay at home. 2035 saya. Waduh. Makin Ini malas. teman-teman yang dengerin jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Oke. Iya. Ini memang. Tapi itu ya maksudnya ya mengisi sebisa mungkin mengisi waktu-waktu luang kita dengan kegiatan yang membangun, yang berguna gitu ya. Tadi contohnya yang online itu KTB, persekutuan online, karena memang ya kita lihat gitu ya, banyak misalnya hamba-hamba Tuhan full timer yang punya podcast sekarang, punya YouTube sekarang gitu ya, untuk bisa memberikan materi firman Tuhan secara online. Nah, tapi juga yang tadi Roni udah bilang adalah dengan kegiatan yang kreatif. Ya jujur aja ya, belakangan ini kita lihat di IG kita tuh ada yang jadi koki dadakan, ya. Betul. Ada yang jadi dancer dadakan gitu kan. Penyanyi dadakan. Gitaris dadakan gitu ya. Paul McCartney dadakan gitu. Iya, jadi iya itu maksudnya ya itu ya selama itu dilakukan di luar jam kuliah dan di luar jam kerja ya. Itu kegiatan yang ya sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya, mengembangkan kreativitas, mengembangkan skill kita kayak gitu. Ya barusan gue juga habis masak tuh, itu mengisi waktu luang juga tuh ya, dengan sesuatu yang kreatif kayak gitu. Iya, tapi itu kenapa? Masak air. Oh, enggak dong, masak kue, Pak. Oh, masak kue lebih kirain masak nasi. Atau masak Indomie. Oke. Ya, berarti itu ya, jangan, yang tadi pertama dengan sesuatu yang membangun,
kita terima terus siraman rohani, yang kedua juga mengembangkan kreativitas. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa kita kerjakan? Nah, ini mungkin ini terdengar Oke, sangat oke. rohani lah ya. Cuman menurut saya sih di saat-saat seperti ini tuh waktu yang memang nikmat untuk kita mendalami Alkitab lebih dalam lagi lah gitu ya. Gimana tuh Pak ceritanya? Yoi, macam toho saya. Enggak lah. Istilahnya kan gini kan. Ya paling enggak tuh kita gimana ya saya bilangnya ya. Aduh, saya tidak punya kapasitas Oh, untuk berbicara seperti ini sih sebenarnya. nggak apa-apa, santai aja Pak, santai. Enggak, tapi paling enggak tuh ya kayak kami lah ini kan awak sama si Lai itu di KTB gitu kan. Kita jadinya sebelum KTB itu persiapan. Salah satunya kan itu kan ada persiapan 1 hari, nggak 1 hari sih sebenarnya 1 jam paling kan. Cuma kan maksudnya kalau hal-hal seperti persiapan itu sekali seminggu kita kerjakan lah gitu kan. Entah kita bahas apa gitu kan, atau kita sekedar baca misalnya baca Matius, terus kita sekedar baca aja gitu. Karena awak ini awak pribadi lah gitu ya istilahnya. Untuk kayak baca satu ini lengkap pun pasti belum selesai lah gitu kan. Apa salahnya ya dibaca gitu, di-PA-kan kalau yang bisa. Sebenarnya menarik sih kalau bisa gitu kan. Apalagi untuk teman-teman yang emang masih jadi pengurus gitu kan. Iya. Terus di samping itu juga ya hal-hal yang kayak gitulah maksudnya. Oke. Bisa nggak gua itu apa ya? Gua simpulkan itu sebagai satu pembenahan diri kali ya, pembenahan ritme hidup gitu ya. Karena kan sebelumnya tuh kita biasanya sibuk dengan rutinitas kita nggak sempat baca kitab, kita nggak sempat PA gitu ya. Ini nih mumpung lagi ada kesempatan luas gitu ya, ya kita bisa manfaatkan dengan cara itu gitu kan, kita bisa mengatur hidup kita kembali kayak gitu kali ya. Betul. Paling enggak misalnya pun hanya misalnya nggak bisa PA gitu. Paling enggak Bible reading hanya sekedar itu aja kan setidaknya kita tahu kan dan pernah baca gitu. Baca tapi dengan serius lah gitu. Iya. Itu sih. Iya betul. Jadi membenahi kehidupan kita ya. Kalau Pak Wilorik gimana Pak Wilorik? Paling mantapnya tadi udah dari Silae, apalagi ya. Palingan kalau udah terus di rumah, apalagi punya kamar pribadi sendiri, punya waktu banyak, ya coba alone with God aja. Maksudnya berdiam selama nggak tahu ya paling lama berapa, cuman coba aja diam, minta Tuhan apa yang mau diomongin dari mendengar hearing God. Mantap betul. Juga loh itu. Tengah keheningan. Udah ini ya, udah ngalamin ya Pak ya? Waduh. Berdiam mendengar suara burung. Berdiam di dalam kesendirian. Kayaknya mesti saya edit nanti ya. Waduh. Iya. Berdiam ya Pak ya. Oke. Terakhir nih, kan ya banyak orang yang akhirnya dengan kondisi seperti ini juga mengalami hal-hal yang tidak enak gitu ya. Hal-hal yang bikin stres, hal-hal yang bikin down gitu ya. Nah, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman kita nih yang mungkin juga lagi stres, bergumul, atau malah jadi ini nih, malah jadi nggak pengen ketemu teman, nggak jadi pengen pelayanan gitu. Padahal ada online-nya gitu. Nah, kira-kira dari bro-bro sekalian nih ada nasihat atau pesan-pesan buat mereka? Kalau dari sih ya, mungkin dengan adanya kecanggihan teknologi, dengan adanya persekutuan-persekutuan ataupun
kayak kegiatan-kegiatan online Hmm. gitu. Ya ini berkaitan dengan KTB beberapa minggu lalu ya, Dek, ya, Wih, yang tentang mantap. Elia itu. Mungkin ini kan bisa menjadi ya apa kita bisa ya itu apa ya? Itu salah satu berkat juga lah yang Tuhan sediakan gitu kan untuk kita menolong kita bisa tetap beraktivitas meskipun di Teknologinya rumah ini ya aja maksudnya untuk ya. menolong kita tetap teknologinya Oh, maupun oke. orang-orang yang Nah, menyiapkannya juga gitu. Maksudnya untuk kan dalam ini kan teknologi ini nggak mungkin dia bahkan berfungsi kalau nggak ada yang menyiapkan gitu ya. Contohnya ya pengurus-pengurus gitu kan. Misalnya kalau di dalam kampus ada persekutuan Jumat, nah apa ya nggak terlalu inilah mungkin untuk durasinya juga mungkin nggak selama persekutuan biasa gitu kan. Yang kalau yang normalnya itu 2 jam mungkin hanya 1 jam kalau di online. Lebih cepat Iya. juga gitu istilahnya kan. Dan ini kan juga salah satu ya istilahnya kalau kemarin itu di PA tentang Elia itu ya roti bakar lah gitu yang Tuhan berikan gitu ya. Roti yang Tuhan berikan untuk kita bisa tetap makan makanan rohani, kita bisa tetap bertumbuh Oke. gitu kan. Ini dalam konteks Oke, persekutuan oke. lah ya. Kalau teman-teman penasaran sama roti bakar, silakan baca 1 Raja-Raja 19 ya teman-teman ya. Asik. Asik. Ya, itu roti bakar yang dikasih ke Elia di saat-saat yang juga menakutkan kan buat Elia ya. Iya. Iya. Betul. Itu New saat-saat Lockdown. lockdown juga sebenarnya itu. Dia melockdown diri ya. Dia sedang melockdown Ini ya, diri dia itu quarantine ya, sebenarnya. self quarantine ya. Iya, self quarantine ya. Mem-PSBB-kan diri berarti. Aduh, luar biasa memang. Oke, dari Bro Wilrik, gimana Bro Wilrik? Karena ini ya, for your information teman-teman, Bro Wilrik kan juga TPPM ya, tim pendamping pelayanan mahasiswa. Nah, ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman yang ya kok kayaknya jadi lemes. Nah, teman-teman Penilik. teman-teman pendidik atau teman-teman pengurus atau teman-teman mahasiswa yang aduh jadi lemes, jadi nggak mau ngapa-ngapain, jadi nggak mau pelayanan, jadi nggak mau belajar gitu. Gimana tuh? Apa ya? Benar sih yang dibilang Sila tadi. Dengan adanya teknologi ini justru mempermudahkan, bukan mempermalas. Ya bisa gitu ya ngikutin ibadah yang online. Bisa juga sambil rebahan atau makan kan bisa kan sambil dengar. Itu kan mempermudah banget. Apalagi kalau sudah punya teknologi seperti ini ibadah online, kalian pengurus mungkin ya biasanya kan kalau menyiapin ibadah itu kan makan fisik ya, ngangkat-ngangkat, ketemuan, pergi ke sana ke sini. Ini kan cuman sediain misalnya di kartu Tri 1 hari 5 giga itu kan udah bisa bikin satu ibadah kan dengan 5 giga gitu kan. Ya apa ya? Dengan adanya kegampangan ini nggak usah dibikin susah lah. Ini aku mau mengajak juga sih, maksudnya teman-teman pengurus di kampus-kampus lain yang sampai sekarang bingung gitu ya persekutuan kayak gimana karena kampus libur. Ya coba aja dulu gerakin melalui manfaatin teknologi gitu. ini justru baik dengan menggunakan Zoom itu ini sangat-sangat membantu. Betul. Apa ya kalau melihat dari jumlah ya ibadah online ini dari PHJ kemarin itu kan sampai 500 ya. Iya. Apa ya kalau melihatnya ya, wah ini teknologi segitunya gitu bisa mengundang orang banyak. Nggak tahu mereka tuh di rumah tuh ngapain aja kan, tapi mau hadir gitu. Itu kan apalagi di rumah mereka. Bahkan yang nggak pernah muncul ya. Yang nggak pernah muncul tiba-tiba gitu ya. Gitu bro. Iya kan. Sama ini juga dari 500 itu kayak misalnya gitu ya contoh PKJ atau kemarin misalnya
teman-teman pelayanan siswa juga bikin satu acara pengutusan siswa, ternyata bukan dari Jakarta doang. Oh. Jadi karena online itu kita ya bisa apa ya, kalau kita yang Tidak terbatas waktu. iya tidak terbatas gitu ya. waktu dan ruang gitu. Jadi yang dari kota lain bisa ikut dan kita pun sebenarnya bisa ikut gitu kan kalau ada pembinaan online di mana gitu kan. Yang pulang kampung bisa join. Pulang kampung online Pulang gitu ya. kampung online. Virtual. Aduh, ya. Jadi kalau gue boleh simpulin ini ya, jangan menyerah sama keadaan, tapi gimana terus berjuang gitu ya, gimana terus bisa survival gitu kali ya. Survival bukan cuma survival terhadap penyakit dalam hal kesehatan, tapi juga survival untuk ya bisa menjalankan aktivitas seperti biasa gitu, walaupun hanya di dalam rumah begitu kan ya. Sangat banyak virus yang membuat bukan hanya virus ini ya, bukan hanya virus tubuh, tapi virus iya roh. betul. Ya apa sih, gak jelas ya. Iya betul. Virus rohani. Iya, virus rohani. Oke. Dari bro-bro sekalian, kira-kira ada lagi nggak apa pemikiran atau hal-hal yang mungkin bisa kita obrolin juga nih? tadi sempat kepikiran jadi lupa apa ya. Tapi ini loh, menarik juga di kayak gini-gini tuh malah banyak juga kayak kursus gratis, kursus bahasa gratis gitu, atau Photoshop apa gitu kan. Yang inilah istilahnya untuk kita improve skill kita, soft skill kita gitu kan. Itu juga menarik juga sih. Apalagi ada embel-embel gratis gitu. Somehow itu buat orang Indonesia untuk ya, untuk penduduk negara flower ini menarik ya, gratis itu ya. Pasti. Aduh. Gimana Mbak? Lanjutin Mbak. Tadi kayaknya kepotong. Sorry. Nah itu sih ya begitu sih Bang. Maksudnya nggak bisa jadi apa ya, to-do list lah ya, apa yang bisa dikerjakan di selagi waktu-waktu kosong gitu ya. Kalau saya nih contohnya kalau lagi kosong gitu kan, coba cari lagu apa yang bisa dipelajari. Sekarang saya jadi sering main ya, saya sampai akhirnya pinjam gitar gitu ya. Karena lagi di luar kota nggak bawa gitar, kebetulan ada gitar teman gereja, saya pinjam dan akhirnya ya saya belajar lagi dan mengisi kekosongan itu dengan menambah inilah wawasan tentang gitar. Ya. Kira Itu sih. Akhirnya gitarnya saya jual buat biaya pulang ke Jakarta lagi. Tadinya mau itu sih, tapi kayak bahasan kayak di awal tadi kan Bro Indra ya, kena karma nanti ya Bro ya. Iya, tadi kami lagi bicarain itu ya, apa kan kalau di Bali itu kan orang tidak apa ya, cenderung tidak berani melakukan sesuatu yang buruk karena takut karma gitu. Nah, nanti kalau dijual gitarnya dapat karma dia. Apa itu? Ya dapat karma, dapat hukuman. Iya. Kalau dijual gitarnya, karmanya berarti gitarnya dibeli. Gitu dong. Jadi Bro. Aduh. Enggak, tadi karena si Bro Roni bilang kekosongan, kirain kekosongan yang lain gitu. Aduh. Kita bahas di sini, kita butuh di episode lain dengan bintang tamu lain mungkin. Ini ya, wanita ya.
Boleh tuh. Boleh, Tapi boleh. memang bener apa ya yang gue bilang tadi sih, teleponan sama teman, KTB, pokoknya kayak kita dulu lah waktu itu pas kapan ya? Tahun 2019 tuh kita udah mulai teleponan ya? Iya nggak sih yang waktu pakai line? Oh, yang fit callan ya? Iya, iya. Itu kan bukan kosan ya waktu itu ya. Ya seperti contoh yang tadi sebelumnya gue kasih contoh, misal ada orang di kosan gitu ya, sendiri, jenuh. Ya aku juga pernah merasakan kayak gitu kan. Di kosan sama-sama marah, cuman di kosan itu nggak kenal sama siapa-siapa. Dan mana-mana pun jauh, malas juga. Akhirnya ya udah teleponan. Di teleponan itu kan kita cerita, kita dengerin. Justru kalau kita cerita tuh meluapkan tuh justru enak gitu. Ada yang diperhatikan. Bisa. Ya. Ya kalau sekalian juga ini ya, kita jadi belajar jadi pendengar dia. juga gitu ya. Tapi kalau untuk mendengarkan buru itu kita kurang gitu ya. Pak, ini nanti akan dipublish ya Pak ya. Bapak ini berani sekali ya Pak. Ya, buat buru-buru. Ya nggak apa-apa lah. Setidaknya kita memberitahukan sedikit 10% lah dari Waduh. kita gitu. Buat buru-buru tolong, jikalau ada cowok yang mendengarkan, tolong barcode-nya jangan dibikin ribet gitu ya, karena kami para cowok kurang peka gitu ya. Tidak peka ya. Kurang peka ya. Scanner kami tuh masih versi 1 gitu ya. Bisa aja lu ah. Belum dan sepertinya bisa di-upgrade gitu. Aduh. Tapi percayalah wanita, kami itu pria-pria yang mengasihi wanita-wanitanya. Kami itu setia. Meskipun belum ada yang dikasih sekarang ini. Ya. Poinnya di situ ya. Meskipun belum ada yang dikasih kode ya. Malah jualan. Kode-kode yoi. Oke. Aduh. Ya itu sih. Tapi ya menarik ya yang kalian tadi udah sebutin ya. Kehadiran teman itu tetap menjadi modal yang baik untuk kita bisa survive gitu ya di masa-masa seperti ini. Kemudian juga saya jadi lupa apa tadi yang Bro Roni bilangin ya. Baca, cari kesibukan lain. Oh iya, upgrade skill, iya. Skill. Ya, itu juga satu hal yang apa ya, yang sekarang tuh ya betul, jadi dibuka untuk free, makin terbuka lebar, webinar, kemudian ya macam-macam lah ya, itu bagus juga untuk bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa jaga integritas karena kita di rumah aja, kita berlindung dari virus yang ada di luar, tapi juga di dalamnya ada virus yang berbahaya buat kita sebagai orang Kristen. Dan gimana caranya? Ya tadi ya, memaksimalkan waktu kita untuk sesuatu yang baik. Untuk pertemuan rohani, untuk upgrade skill, untuk bisa menyibukkan diri dengan kreativitas dan lain sebagainya. Kayak gitu. Mungkin aplikasi konkretnya gini kali ya. Teman-teman mungkin bisa bikin agenda atau to-do list yang bisa teman-teman buat satu hari, satu minggu begitu, dijadwalin aja gitu kali ya, mau ngikutin apa, mau bikin apa, mau ngerjain apa begitu kan, sehingga itu betul. udah ke plan tuh, satu minggu, satu hari tuh mau ngapain kayak gitu. Jadi karena ya walaupun kita terbatas, kita di rumah, nggak ada alasan juga bagi kita untuk nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Gitu. Tanpa plan memang membuat malas ya. Ya betul. Sepanjang hari megang handphone, cas, tidur. Betul sekali. Benar. Dan meskipun pada akhirnya planningnya pun nggak terselesaikan. Iya, betul. Buat lah. Walaupun planningnya ya itu kebiasaan kita ya. Planningnya nggak kerjakan dengan baik ya 100%, tapi minimal kita udah ada guide-nya kan. Mau ngapain kayak gitu. Jadi kita nggak bingung lagi gitu.
Karena kalau nggak ada plan biasanya ya kita ngalor ngidul aja gitu kan. Gitu. Iya kalau ngalor ngidulnya baik, tapi kalau akhirnya jadi malas-malesan dan lain sebagainya kan itu juga nggak bagus. Oke, jadi itu mungkin kalau gue simpulkan tadi ya seperti itu ya. Ada bahaya yang mengintai dari dalam rumah. Kita menjadi orang yang diuji integritasnya dan banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, termasuk juga buat teman-teman yang sedang struggle dalam pelayanan, sedang struggle dalam perkuliahan gitu ya. Tetap berjuang, tetap semangat karena ya kita tahu Tuhan memegang segala sesuatunya dan banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya begitu ya. Even sekecil atau sejayus main TikTok gitu ya. Tapi itu ada kreativitas seenggaknya gitu ya. Oke. Tidak terasa kita sudah hampir 45 menit. Lama juga ya. Mungkin di episode berikutnya kita bisa bahas kali ya. Kalau tadi kan kalian udah nyinggung juga tentang pertemanan, persahabatan. Gue emang udah kepikiran nih dari beberapa hari yang lalu kita bahas tentang teman gitu. Jadi nanti mungkin di episode selanjutnya kita bisa lebih bahas tentang sahabat, tentang teman di dalam Kristus. Ya kayak kita ini ya, komunitas pria rapuh. Tapi waduh, akhirnya naik. Tapi kami pakai nama sersan teman-teman di podcast ini ya, supaya kalian nggak ketularan rapuhnya. Tapi biarlah kami yang rapuh gitu ya. tapi tagline kita bagus loh, rapuh di dunia, kuat di dalam karunia loh. Wow, luar biasa loh itu tagline-nya. Itu Allah benar-benar mengasihi ya. Kita memang terlalu hina ya, tapi Tuhan mengasihi kita gitu ya. Oke. Betul. Nah, next mungkin kita bisa ini ya, bintang tamu nanti ya. Kalian pasti akan ketemu kita bertiga terus gitu ya. Begitu ya Bang Indra ya. Daripada bosen dengan cerita-cerita kami yang begini-gini aja. Gak jelas lah gitu ya. Ya jelas sih, cuman ya terlalu sering bercanda gitu sehingga kami sering dibercandain juga sama wanita-wanita. Aduh, ini berlaku untuk yang 2 orang ini aja ya teman-teman ya. Kalau saya sih udah beda ceritanya ya. Ya tolong para wanita jangan bikin kami pusing ya. Woi. Jangan bercanda lah ya. Ini minta dikasihani. Ya sudah ya. Minta dikasihani banget ya. Oke. Untuk menutup podcast kita, gue mau bacain satu ayat yang mungkin juga akan bisa menguatkan teman-teman semua, bisa mengingatkan teman-teman semua untuk bisa terus di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesusahan ini. Ya banyak di luar sana juga udah ngingetin bahwa Tuhan berkuasa dan lain sebagainya, tapi juga melalui ayat ini kiranya kita bisa ingat terus bahwa kita harus punya dan pegang terus integritas. Kita harus terus lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan hanya untuk Tuhan gitu ya, bukan untuk diri kita semata begitu ya. 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus di dalam surat Korintus mengatakan kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Gue ulangin lagi, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ini banyak banget sesuatu yang lain ya, WFH, kuliah from home, scrolling, rebahan, dan lain sebagainya gitu ya. Ya lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya jadi teman-teman berharap lewat episode podcast kami kali ini dan lewat firman Tuhan yang tadi juga mengingatkan kita, ya berharap teman-teman semua bisa terus semangat, bisa terus berjuang, melakukan segala sesuatu yang bisa teman-teman lakukan walaupun hanya di rumah saja, tapi lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya. Walaupun online, walaupun nggak bisa kemana-mana, ya bagaimanapun Tuhan melihat apa yang kita lakukan,
dan semua itu apakah memuliakan dia atau enggak gitu ya. Oke. So itu saja yang bisa kami obrolin di episode 1 ini. Ini episode perdana jadi maklum belum terlalu sempurna, belum terlalu pasti. Tapi teman-teman stay tune di channel kami di Sersan ini, serius tapi santai, karena akan ada episode-episode selanjutnya yang kita akan ngobrolin hal yang tetap serius, bermanfaat, berfaedah, tapi dalam kemasan yang santai. Oke? Terima kasih buat Bro Wilorik, buat Bro Roni. Iya. Oke. Thank you. Selamat Oke, istirahat. Selamat mantap. bekerja untuk besok yang bekerja. Oke, teman-teman juga selamat kuliah, selamat memasuki minggu yang baru. Kiranya terus diberkati oleh Tuhan.